Pada tanggal 9 September 2002, Buzz Aldrin, manusia kedua yang mendarat di bulan, meninju pria bernama Bart Sibrel di layar video ini. Sibrel sudah lama mempertanyakan, apakah manusia pernah mendarat di bulan? Kali ini, sambil membawa Alkitab, Sibrel bertanya kepada Aldrin. Namun Buzz, sebagai salah satu karakter di film Toy Story, seorang pahlawan Amerika, tidak berani bersumpah demi Alkitab. Sebagai informasi, nama karakter ini terinspirasi dari astronot yang bernama Buzz Aldrin, yakni orang kedua yang berjalan di bulan dalam misi Apollo 11. Salam sehat sejahtera. Jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Berikut mari kita simak cerita hari ini. Pada tahun 2002 silam, beredar sepenggal video berdurasi lebih dari 1 menit yang menunjukkan Bart Sibrel bersama juru kamera menghentikan langkah Buzz Aldrin di tengah jalan. Sambil membawa Alkitab, Sibrel bertanya kepada Aldrin, apakah dia berani meletakkan tangannya di atas Alkitab dan bersumpah bahwa dia pernah ke bulan. Namun, Aldrin terus menjauh sambil menghadirinya dengan marah. Kemudian petugas keamanan menarik pergi Sibrel dan Aldrin berjalan kembali ke hotel. Sementara itu, Sibrel memberi isyarat pada fotografer untuk tidak takut dan terus merekamnya, sambil menyusul Aldrin dan terus bertanya pada Aldrin, "Anda yang mengaku telah mendarat di bulan, namun nyatanya tidak," kata Sibrel. "Bisakah Anda menjauh dariku?" cetus Aldrin dengan nada kesal. Namun Sibrel terus mencercanya, "Anda pengecut, pembohong, pencuri." Will you get away from me? You're a coward and a liar. Tapi sebelum sempat melanjutkan kata-katanya, Aldrin, seorang pilot pesawat tempur berusia 72 tahun saat itu, melayangkan tinjunya ke wajah Sibrel. Video dan foto animasi terkait ini telah beredar di internet selama lebih dari 10 tahun. Bahkan sampai peringatan ke-50 tahun pendaratan di bulan, masih banyak orang yang memposting ulang penggalan video terkait di jejaring sosial. Untuk proyek yang melibatkan 400.000 orang, teori konspirasi radikal sedikit banyak telah mempengaruhi kehidupan para pesertanya. Semakin banyak bukti objektif yang membuktikan bahwa pendaratan di bulan pada tahun itu adalah fakta objektif. Rusia, India, dan Tiongkok semuanya telah memotret jejak yang ditinggalkan di bulan oleh misi Apollo di bulan dalam beberapa tahun terakhir. Raksasa komputasi grafis Nvidia bahkan menggunakan teknologi grafis untuk mensimulasikan Armstrong memotret foto Aldrin. Setelah memperhitungkan semua faktor, kemudian hasil rendering real-time tidak ada bedanya dengan foto terkait. Namun bukti nyata tersebut tidak bisa membuat para penganut teori konspirasi dan orang-orang yang percaya teori konspirasi mengubah pandangannya. Pertanyaan terbesar adalah, apakah benar Neil Armstrong mendarat di bulan pada tahun 1969? Atau apakah Badan Penerbangan dan Antariksa NASA serta Neil Armstrong sendiri hanya berbohong pada dunia? Pada 15 Februari 2001, Fox Television menyiarkan program Conspiracy Theory, Did We Land on the Moon? Menurut program itu, pendaratan di bulan cuma hoax. Proses pendaratan direkam di studio oleh NASA. Ada beberapa bukti yang dianggap menunjukkan bahwa pendaratan cuma jadi-jadian. Selain fakta bahwa saat itu Amerika Serikat tengah berusaha keras bertarung melawan Uni Soviet sebagai menjadi negara pertama yang mengangkasa. Pertanyaannya, mengapa Buzz Aldrin tidak berani bersumpah di atas Alkitab? Mungkinkah pendaratan di bulan itu palsu?
Bukti pertama adalah soal foto astronot seharusnya dilatari oleh bintang dan benda langit lain, tapi latar itu tak ada. Kedua adalah soal bendera Amerika Serikat yang berkibar. Seperti diketahui, di bulan tidak ada angin. Tanpa angin, seharusnya kibaran bendera itu tak ada. Demikian juga disiarkan pada program itu. Teori konspirasi itu sempat membuat panas. Buzz Aldrin, salah satu astronot yang terlibat misi Apollo 11, memukul wajah Bart Sibrel, pembuat film yang ditayangkan di Fox itu. Sibrel meminta Aldrin bersumpah di atas Alkitab bahwa ia pernah mendarat di bulan. Beberapa lama setelah program itu, Badan Penerbangan dan Antariksa NASA mengeluarkan pernyataan resmi di situs webnya. Intinya, NASA mengatakan bahwa pendaratan di bulan benar adanya. Dalam pernyataan bertajuk The Great Moon Hoax, tanggal 23 Februari 2001, NASA menerangkan beberapa hal yang dipertanyakan dalam program Fox serta menyajikan bukti pendaratan di bulan. Soal tak adanya bintang, misalnya, NASA menyatakan bahwa hal yang sama pun bisa terjadi pada foto yang dibuat di bumi. Kamera sulit mengabadikan spesifik yang terang dan bintang yang relatif redup sekaligus dalam satu foto. Tentang bendera, NASA menyatakan bahwa kibaran tak selalu diakibatkan oleh angin. Saat menancapkan bendera di tanah bulan, astronot memutar tiangnya. Hal ini pasti akan mengakibatkan bendera berkibar. Pada 2019, ketika sedang merayakan 50 tahun pendaratan Apollo 11 di bulan, ternyata banyak orang percaya konspirasi meragukan keaslian misi tersebut. Astronot yang ikut di Apollo 11 pun jadi kesal dan marah. Pasalnya, masih banyak penganut teori konspirasi yang percaya pendaratan wahana Apollo 11 di permukaan satelit bumi cuma hoax yang dirancang Badan Antariksa Amerika Serikat NASA. Salah satu yang percaya teori konspirasi tersebut adalah Bart Sibrel, sutradara film dokumenter. Dia sampai ditonjok salah satu astronot Apollo 11 Buzz Aldrin setelah memaksa Buzz bersumpah demi Alkitab kalau betul pernah ke bulan. Saya rela mempertaruhkan nyawa saya dan berkukuh bahwa misi pendaratan bulan itu palsu, tegas Bart Sibrel saat itu kepada Vice News. I affirm that we didn't go to the moon, and I would bet my life on it. Randy Ross, juga orang yang meragukan keberhasilan AS mengalahkan Uni Soviet dalam perlombaan misi antariksa pada dekade 60-an, puncak perang dingin antara dua negara adidaya tersebut. Ross menyebut dirinya sendiri penyidik pendaratan bulan yang berbasis di Toronto, Kanada. Ia menulis buku dengan tema pemalsuan pendaratan di bulan, berjudul The Apollo Moon Missions, Hiding a Hoax in Plain Sight. Saya yakin dalam waktu dekat, semua pihak yang terlibat akan mengakui jika pendaratan misi Apollo di bulan dulu rekayasa belaka, katanya. We will see an admission that the Apollo moon missions were faked. Marcus Allen, dia fotografer sekaligus penggemar teori konspirasi yang menerbitkan majalah berjudul Nexus. Majalah tersebut mengulas berbagai macam hoax dan teori konspirasi terkenal, termasuk pemalsuan pendaratan di bulan. Allen meyakini rekaman pendaratan Buzz Aldrin dan Neil Armstrong hanyalah efek visual pekerja film Hollywood. Tujuan hoax ini adalah memanas-manasi pemerintah Soviet, lalu membuat negara komunis itu bangkrut karena terpacu mengongkosi pengembangan misi antariksa yang teknologinya masih belum dikuasai umat manusia. Pokoknya saya sudah tahu semuanya palsu, dibuat-buat, kita semua dibohongi, kata Marcus. The lunar landings were more than likely fabricated, faked. Bagi teman-teman yang tertarik dan suka dengan teori konspirasi, bisa menyaksikan film dokumenter Vice News tentang komunitas yang meyakini kepalsuan pendaratan di bulan.
Tahun 2001, seorang oknum pencetus teori konspirasi pendaratan di bulan menjebak beberapa astronot misi Apollo untuk bertemu. Oknum tersebut menuduh astronot berbohong dan menuntut mereka untuk bersumpah di atas Alkitab bahwa mereka benar pergi ke bulan. Beberapa astronot menolak untuk bersumpah dan kaum bumi datar menjadikan kasus ini sebagai bukti kita tidak pernah pergi ke bulan. Faktanya, oknum tersebut tidak memiliki niat baik. Kasus tersebut menceritakan lebih banyak mengenai perilaku oknum tersebut ketimbang mengenai para astronot yang dituntut sumpahnya. Oknum tersebut memalsukan identitas pers agar dapat bertemu dengan para astronot, lalu membuat wawancara palsu. Dia juga mengikuti astronot kemanapun mereka pergi, termasuk ke rumah, tempat kerja, bahkan tempat publik. Pada banyak kasus, oknum tersebut membuat wawancara yang seakan-akan terlihat serius. Namun kemudian dia menuduh para astronot berbohong dan menuntut mereka untuk bersumpah di atas Alkitab. Kebanyakan astronot menolaknya, tetapi Alan Bean, Eugene Cernan, dan Edgar Mitchell bersedia untuk bersumpah. Hal tersebut tentunya tak mengubah apapun. Oknum tersebut tetap menuduh mereka sebagai pembohong. Sejauh ini, sudah ada 12 astronot yang pergi ke bulan. Namun, pendaratan ini masih dipertanyakan. Beberapa teori konspirasi menyebut, belum pernah ada orang yang pernah mendarat di bulan. Semua misi Apollo dan NASA dikatakan bohong belaka. Salah satu pemicu teori konspirasi ini adalah sebuah buku aneh karya Bill Kaysing yang terbit tahun 1976 berjudul We Never Went to the Moon. Berikut teori Kaysing dibantah mentah-mentah oleh sains. Teori konspirasi Kaysing menyebut, pada gambar pendaratan tidak ada satupun bintang terlihat, jadi gambar pendaratan NASA pasti dibuat di studio. Tapi menurut sains, memang benar bahwa di bulan tidak ada atmosfer dan keadaan ini memungkinkan orang untuk melihat pemandangan fantastis berupa kosmos berbintang. Tetapi saat itu, para astronot selalu berada di bulan pada siang hari. Situasi jadi sangat terang karena adanya cahaya matahari. Ini membuat cahaya lemah dari bintang-bintang tidak terlihat, dan beberapa teori konspirasi lainnya yang dibantah oleh sains. Faktanya, Armstrong dan Buzz Aldrin, yang merupakan para elit sosial pada masanya itu, memiliki keyakinan batin yang kuat. Jika mereka benar-benar mengatakan kebohongan besar yang menipu seluruh dunia, akan sulit bagi mereka untuk mendapatkan ketenangan batin. Mereka pasti akan menceritakannya kepada dunia luar dengan cara tertentu. Seperti Aldrin misalnya, yang tidak berani bersumpah di atas Alkitab. Bahkan ada penggemar Aldrin yang menyebut bahwa bogem mentah Aldrin kepada Silber itu adalah jawaban paling otentik dan sisi lain dari sosoknya, membuat teori konspirasi pendaratan di bulan Silber menjadi populer. Selain itu, para penggemar juga tampaknya menemukan lebih banyak petunjuk tentang berbagai perilaku aneh Aldrin. Buzz Aldrin adalah anggota Freemason. Buzz Aldrin jelas merupakan seorang anggota Freemason. Dengan mengesampingkan legenda-legenda terkait, Freemason sebenarnya adalah sekelompok penganut yang sangat taat. Anggotanya ada yang beragama Kristen dan non-Kristen. Namun kesamaan mereka miliki adalah ketulusan. Adapun sebab mengapa Aldrin tidak berani bersumpah di atas Alkitab, karena selain sebagai Freemason, Aldrin juga merupakan penatua gereja Presbyterian AS. Jelas, dia tidak akan pernah berani melanggar keyakinannya. Misalnya, buku non-fiksi A Man on the Moon, terbitan 1994, yang menceritakan tentang aktivitas keagamaan rahasia yang pernah dijalani Aldrin. Aldrin memberitahu penulis buku tersebut
bahwa dia sebenarnya adalah orang pertama dan satu-satunya yang melakukan upacara keagamaan di bulan. Di bulan, dia mengeluarkan bungkusan yang diberikan kepadanya oleh pendeta, dan dengan penuh khidmat menerima komuni kudus dari bungkusan itu. Bagi umat Kristiani, dalam pelaksanaan ibadat Ekaristi, persembahan roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Kristus, sehingga komuni kudus sama dengan menyambut Yesus Kristus yang sangat sakral. Setelah menyelesaikan ritual ini, Aldren membaca bagian panjang dari Alkitab. Ini adalah pasal 15 ayat 5 Injil Yohanes. Karena aku ibarat pohon anggur, dan kamulah cabang-cabangku. Kalau kamu tetap hidup bersatu denganku, dan aku tetap bersatu denganmu, maka kamu akan menghasilkan banyak buah. Tetapi kalau kamu terpisah dariku, kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Setelah membaca bagian Alkitab ini, dia menjadi orang kedua yang menginjakan kaki di bulan setelah Armstrong. Belakangan, Aldrin merahasiakan ritual ini karena sejak Apollo 8, para astronot yang mengorbit bulan secara kolektif membaca sepenggal bagian dari kitab Kejadian. Setelah kembali ke bumi, mereka dituding oleh ateis dan bahkan kehilangan kualifikasi untuk terus menjalankan misi mereka sebagai astronot. Namun Buzz Aldrin tak peduli, terlepas dari apakah ia didiskualifikasi atau tidak. Meskipun Armstrong adalah orang pertama yang menginjakan kaki di bulan, Aldrin harus mengikuti keyakinannya dan menyelesaikan komuni kudus di bulan sebelum menginjakan kaki di tanah bulan tersebut. Selain itu juga rekaman radio Aldrin saat berjalan di bulan. Berikut mari kita dengar sejenak. Buzz Aldrin, pemandangan yang sangat indah. Armstrong, apakah ada sesuatu di sana? Pemandangan di sini sungguh spektakuler. Buzz Aldrin, sebuah gurun yang menakjubkan. Beautiful, beautiful. Isn't that something? Magnificent sight out here. Magnificent desolation. Kemudian setelah kembali dari bulan, dan seperti yang diketahui, Armstrong menjadi seorang filsuf pendiam, penyendiri yang hampir tidak pernah tampil di depan umum lagi. Sedangkan Buzz Aldrin seringkali menjadi sorotan publik. Publik mengira dia dan Armstrong saling melengkapi. Namun sebenarnya orang-orang tidak tahu bahwa Buzz Aldrin telah selalu berjuang melawan depresi dan alkoholisme sejak dia kembali dari bulan. Kisah-kisah ini diungkap sendiri oleh Buzz Aldrin dalam bukunya. Lalu apa gerangan sebenarnya yang mereka lihat itu? Atau apakah benar mereka pernah mendarat di bulan saat itu? Di sini ada sepenggal video wawancara Buzz Aldrin yang saat itu berusia 85 tahun oleh seorang reporter cilik pada tahun 2015. Reporter cilik itu bertanya, "Mengapa kita tidak pergi ke bulan lagi?" Ini bukan pertanyaan anak perempuan berusia 8 tahun, tapi pertanyaan saya juga ingin tahu, tapi saya pikir saya tahu, kata Buzz Aldrin terputus-putus. Singkatnya, jawabannya sangat kabur. Gadis cilik itu hanya tercengang mendengarnya. Sementara itu, para penggemar juga dengan peka menangkap penekanan nadanya dalam serangkaian jawaban yang aneh ini. "Kami tidak pernah ke sana," katanya. Jawaban Buzz Aldrin memang aneh. I want to know, but I think I know. Because we didn't. Namun seperti yang disimulasikan oleh Nvidia di atas, bahwa video tentang manusia pernah ke bulan itu memang benar adanya. Sementara itu, teori kontrakonspirasi berpendapat bahwa memalsukan pendaratan di bulan jauh lebih sulit daripada benar-benar mendarat di bulan. Lalu bagaimana pendapat teman-teman? Konon, NASA Badan Antariksa Amerika Serikat
berencana untuk meluncurkan misi ke bulan pada 2024 ini. Misi Artemis II disebut akan membawa astronot untuk mengorbit bulan. NASA juga berencana meluncurkan misi Artemis III pada 2025 atau 2026, mendaratkan perempuan pertama dan orang kulit berwarna pertama di bulan. Ini akan menjadi momen bersejarah, pertama kalinya seseorang kembali berjalan di bulan sejak misi Apollo NASA pada 1972. NASA mengatakan akan menggunakan SpaceX Starship untuk misi tersebut. Mungkin seperti yang dikatakan Neil Armstrong, bahwa publik menyukai beberapa teori konspirasi yang cukup menarik. Tapi bagi saya itu tidak pernah menjadi masalah, karena saya tahu suatu hari nanti seseorang akan terbang kembali ke bulan dan membawa kembali kamera yang saya tinggalkan di sana. Well, I don't recall what I said, but people love conspiracy theories. I mean, they are very attractive. But it was never a concern to me because I know that one day somebody's going to go fly back up there and pick up that camera I left. Jadi, kita tunggu dan lihat saja perkembangannya pada Desember 2025 mendatang. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.